Setahun sudah, pemerintah Kabupaten Tabalong memanfaatkan kembali bangunan eks Rumah Sakit Umum Badarudin Tanjung sebagai unit isolasi COVID Center Tabalong. Saat pertama kali difungsikan sebagai tempat khusus untuk menangani pasien COVID-19 di Tabalong, rumah sakit ini merawat 4 orang warga Tabalong yang positif COVID-19 dari klaster Goa. Untuk memaksimalkan fungsinya saat awal berdiri, pemerintah Kabupaten Tabalong membentuk manajemen setara RSUD dengan menugaskan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Kepala Unit. Pemkab Tabalong pun melakukan perekrutan pada 50 relawan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan non-kesehatan untuk bertugas di sini sebagai garda terdepan menangani pasien COVID-19. Pada awalnya, fungsi unit COVID Center ini tidak hanya melayani perawatan pasien positif COVID-19, namun juga melayani konsultasi bagi masyarakat yang datang melaporkan kondisi kesehatannya. Selain itu, tenaga kesehatan di sini juga melakukan testing dan tracing bagi orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif, serta diperbantukan untuk menjaga di 5 pos screening perbatasan Tabalong. Jadi COVID Center itu adalah suatu pusat pelayanan di samping merawat pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, bukan hanya yang positif, orang yang dengan keluhan bergejala pun bisa kita rawat di sini. Buktinya yang kami rawat di sini bukan hanya rujukan ya dari puskesmas dan sebagainya, ada masyarakat secara pribadi sendiri yang datang ke sini. Karena sejauh pengetahuan masyarakat tentang gejala COVID, banyak sekali yang kami dapatkan masyarakat secara sukarela datang ke sini. Pertama untuk memeriksakan kondisinya, yang kedua minta untuk diisolasi di sini sampai penyembuhannya. Nah, ini yang kami lakukan. Di sampingnya, COVID Center ini adalah bisa sebagai tempat orang berkonsultasi mengenai COVID-19, bisa untuk merawat orang yang sudah terkonfirmasi positif, ataupun masyarakat yang mempunyai keluhan gejala COVID yang memerlukan bantuan, kami berikan di sini. Petugas unit COVID Center Tabalong diberikan pembinaan khusus untuk menghindari kemungkinan terpapar COVID-19 selama bertugas. Setiap pagi dan sore hari, pembinaan kedisiplinan juga selalu diterapkan bagi 50 orang tenaga relawan di sini sebagai acuan bagi setiap petugas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien, namun tetap dengan batasan aman. Ini menjadi mutu mereka untuk bekerja. Jadi, contoh misalnya perawat, dia harus disiplin. Disiplin yang kita utamakan, karena disiplin ini yang menjadi tanggung jawab. Nah, ini yang menjadi dasar kita ada di bawah pembinaan pengawasan terhadap tenaga, khususnya sumber daya manusia yang ada di unit isolasi ini adalah terkait bagaimana mereka disiplin dan bertanggung jawab. Nah, sehingga ada mutu-mutu berdasarkan grup atau kriteria dari ketenagaan yang ada di unit isolasi ini. Apakah mereka siap ya untuk memberikan pelayanan terbaik? Nah, tentunya ini ada yang kita dari apel pagi mereka hadir, ini sudah kita cek. Nah, kalau memang mereka dari secara fisik sudah kelihatan ada perubahan, nah ini kita punya dokter ya, 2 ya. Nah, ini yang nanti ini ada misalnya 1 orang misalnya ada keluhan, keluhan apa? Nah, itu sudah dicek duluan. Di unit COVID Center Tabalong, pasien positif dirawat dengan intensif, tidak hanya fokus pada pengobatan atau farmakologi, namun pasien juga diberikan perawatan non-farmakologi. Terapi ini dilakukan dokter dengan mengacu pada standar Kementerian Kesehatan. Di luar obat itu adalah tata laksana yang non-farmakologis. Nah, jadi kan pasien di sini ada gejala-gejala seperti batuk, ada pilek, dan kadang pasien-pasien merasa lemah. Tentunya selain kita berikan obat, kita juga membantu pasien, dimana kalau dia batuk itu biasanya kita lakukan fisioterapi dada dan punggung. Nah, jadi kita biasanya kalau pernah lihat punggungnya ditepuk-tepuk, dadanya ditepuk-tepuk seperti itu untuk memudahkan keluarnya dahak. Selain itu juga kita membantu pasien untuk latihan pernapasan. Untuk latihan pernapasan itu sehari biasanya 3 kali, Mas. Jadi bisa pagi, sore, dan menjelang tidur. Nah, pagi itu biasanya pagi hari. Selain itu, kalau pasien-pasien yang kadang merasa hidungnya tersumbat, kita bisa memberikan itu tata laksana seperti cuci hidung. Pertama, kita yang melakukan. Nah, misalnya 3-4 kali kita melakukan. Tapi untuk selanjutnya, kalau pasien sudah bisa melihat kita dan terbiasa, itu biasanya kita berikan kepada pasien peralatan dan cairan untuk cuci hidung tersebut. Nah, selain itu kita mengajak pasien untuk berolahraga, di mana berolahraga dapat
meningkatkan sistem imun pasien, dan juga olahraganya itu kita fokuskan di jam 9 atau jam 10, di mana pasien juga mendapatkan sinar matahari yang berfungsi untuk mendapatkan vitamin D-nya tersebut. Itu kan memang sudah sesuai dengan pengetahuan kita sesuai dengan basic dasar dari pengobatan terapi COVID itu sendiri, termasuk dengan terapi-terapi penyerta gejala-gejala COVID. Apakah dia misalkan kan gejalanya itu macam-macam, ada yang gejala dengan vertigo ataupun gejala yang lain-lain yang macam-macam, ya kita sesuaikan aja dengan gejala klinis yang ditimbulkannya. Stigma masyarakat terhadap orang yang terpapar COVID-19 masih sangat negatif. Tak jarang penderita dikucilkan, sehingga membuat penderita enggan berobat. Bahkan tak jarang mengganggu mental penderita yang dapat menyebabkan stres. Hal tersebut membuat para dokter di unit ini harus memiliki trik pendekatan personal pada pasien dengan meluruskan stigma miring COVID-19 yang kerap menyebabkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kita lebih lakukan pendekatan secara personal, karena kita mengetahui siapa sih yang ingin sakit ya. Apalagi di saat seperti ini COVID-19 itu masih disebut sebagai aib. Nah, padahal bukan itu. Stigmanya itu harus kita perbaiki. COVID-19 bukan aib. Nah, ini adalah penyakit yang memang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Jadi kita jelaskan kepada pasien, Pak, Bu, ini penyakit bukan aib. Bukan salah ibu juga sakit. Nah, karena penularannya juga sangat cepat. Mungkin pada satu saat kita lengah sehingga kita terinfeksi oleh virus COVID-19. Jadi kita jelaskan saja, Bu, Pak, kenapa diisolasi itu untuk mencegah infeksi ke orang lain. Kenapa harus diisolasi? Karena kita harus menjaga orang-orang yang rentan, seperti orang-orang yang sudah lansia, orang-orang yang dengan penyakit-penyakit lain seperti hipertensi, diabetes mellitus, ya, dan dengan penyakit-penyakit komorbid lain. Jadi kita jelaskan seperti itu sampai pasien mengerti, oh, aku harus diisolasi karena selain untuk mengobati dirinya sendiri, si pasien juga harus menjaga dirinya agar tidak menularkan kepada orang-orang lain. Alhamdulillah dengan penjelasan secara personal seperti itu, pasien-pasien mengerti. Tapi ya itu, kita harus lebih sabar karena memang kan pasien ada yang merasa saya cuma batuk, saya cuma pilek, bahkan ada yang mengatakan saya tidak ada gejala. Jadi kita sih yang lebih harus membuka diri untuk melakukan komunikasi kepada pasien setiap hari. Tak hanya itu, pendekatan personal terhadap pasien dilakukan juga sebagai terapi mental dalam meningkatkan imun pasien. Kesehatan batin dan rohani pasien didorong sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena mereka kan orang yang lagi diuji, yang sedang mendapatkan ujian. Tentu itu adalah orang-orang yang mendapatkan ujian, itu orang-orang yang ingin dibersihkan oleh Tuhan dosa-dosanya atau ingin ditingkatkan derajatnya. Jadi mereka adalah orang yang mulia. Tentu itu tadi kita perlakukan mereka semulia mungkin seperti kita memuliakan kedua orang tua kita. Kemudian kita selalu tekankan ibu setiap hari, ini adalah kesempatan untuk ibu bapak memperdalam kitab suci ibu, gitu kan, sekalian berdoa. Nah, itu kita bimbing sesuai dengan kitab sucinya masing-masing. Pelayanan di unit COVID Center Tabalong diakui para pasien sangat membantu dalam proses penyembuhan. Para penyintas yang pernah menjalani perawatan di unit ini mengakui proses penyembuhan mulai dari penanganan farmakologi hingga non-farmakologi diberikan dengan maksimal. Bahkan pelayanan non-farmakologi seperti tindakan komunikatif, bersahabat, dan pelayanan ramah ditonjolkan para penyintas. Pelayanan di COVID Center ini menurut saya lebih dari cukup ya. Kita mendapatkan resep obat itu teratur, dokter dengan perawat selalu mengontrol tentang kondisi kita. Di sanalah aku merasa, oh ternyata bukan obat mungkin pemicu ya, tapi dari perlakuan perawat, dokter. Nah di situ yang memicu aku buat sembuh itu kuat kayak gitu. Misal kalau perawat datang tiba-tiba nanya, Pak, apa keluhan, ngajak ngobrol, itu hal-hal kecil yang sangat membekas ya. Kadang pada saat sesak napas ada perawat yang membantu pijat, itu hal-hal yang
sangat ini memotivasi untuk sembuh ya. Yang utama sih terima kasih banyak intinya. Terima kasih banyak dari perawatannya, habis itu pelayanannya, terus dari sisi ibaratnya buahnya tuh memberi kita dukungan penuh lah intinya, biar kita tuh berpikir positif, sehat dan sehat. Soalnya itu biar mental kita tuh kuat, jangan down kayak tuh. Jadi pemikiran kita tuh positif aja intinya. Kalau penilaian ulunnya, kalau dari rating dari 1 sampai 10 tuh kasih nilai 8. Pelayanannya itu super sigap gitu, para perawatnya gitu, perlu bantuan atau gimana gitu pelayanannya, tentang apapun yang mau semisal mau ini mau itu, mereka sigap gitu melayani gitu. Kan ibaratnya tetap semangat gitu selama pandemi ini melayani orang-orang yang terisolasi di situ gitu, jangan sampai goyah gitu semangatnya. Keberadaan unit COVID Center Tabalong ini memiliki peran besar terhadap penanganan COVID-19 di Tabalong. Bahkan saat ini angka kesembuhan pasien COVID-19 Tabalong mencapai 98% atau tertinggi se-Kalimantan Selatan. Tak terlepas dari upaya pemerintah menghadirkan tempat perawatan khusus bagi pasien dengan pelayanan yang maksimal. Untuk terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pemerintah Kabupaten Tabalong berencana memperluas cakupan pelayanan unit ini. Tidak hanya menangani pasien tanpa gejala dan bergejala ringan, namun pemerintah berniat agar unit ini dapat menangani pasien COVID-19 dengan gejala sedang, sehingga dapat mengurangi beban RSUD Badarudin Kasim Maburay dalam menangani pasien. Tepat pada hari jadi Kabupaten Tabalong yang ke-55 pada 1 Desember 2020, unit isolasi COVID Center diresmikan oleh Pemkab Tabalong menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D dengan nama RSUD Haji Usman Dundrung. Dengan harapan rumah sakit baru ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di Tabalong. Rangga, TV Tabalong melaporkan.